menarik juga ini terkait ini ya, apa pemotongan upah ya. Terus upah karyawan ya, ini yang di bawah UMR, terus adanya pemotongan ini dari karena dia melaksanakan beribadah ya. Itu juga, terus ada penahanan ijazah yang sampai mengundang juga ya perhatian dari Komisi 9 DPR ya. Ini kejadiannya emang di Surabaya, tapi itu juga menyangkutkan kalau kita ketahui bahwa banyak sih buruh ya, tidak hanya di Surabaya ya, dan kejadiannya juga mungkin ini baru yang terkuak ya di Surabaya, karena kita banyak dengar juga bahwa ternyata di perusahaan-perusahaan yang lain juga di luar Jawa Timur juga sama ininya sistemnya itu dalam kita mau ngelamar juga kan kita ingin melampirkan ijazah dan mereka ditahan ijazah kita si karyawan itu ya, dan baru bisa diambil setelah emang dia nggak memperpanjang ya, kalau di tengah jalan kan mereka tahan gitu loh, habis kontrak. Dan ini menjadi perhatian, harus menjadi perhatian juga ya Menteri Ketenagakerjaan ya. Dan itu harus segera emang dicarikan juga solusinya, dan itu sebenarnya bisa juga sih dipidanain ya, karena itu udah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, karena kan dari UMR itu udah ada keputusan menterinya kan, jadi harus sesuai lah istilahnya, jangan sampai di bawah UMR ya. Tapi kalau sampai ibadah aja kena potong itu juga sudah sangat melanggar udah HAM ya. Kebebasan untuk beribadah itu kan kebebasan kita semua. Padahal kan di undang-undang juga di surat keputusan bersama juga udah tercantum kan, ada perusahaan juga harus memberikan ini loh, waktu untuk mereka beribadah ya, jangan sampai hanya kerja terus, tapi mereka juga harus memberikan waktu untuk beribadah, apalagi umat muslim ya, kita punya ada 5 waktu ya, sholat 5 waktu ya, dan itu juga kan kalau yang di perusahaan-perusahaan atau di pabrik itu kan ada shift 1, shift 2 ya, tengah malam juga, kita kan perusahaan harus emang paham benar loh itu untuk memberikan juga waktu hak atau karyawan untuk melaksanakan ibadah ya, jangan sampai karena hanya gara-gara sholat Jumat loh sampai motong ini kan, itu udah keterlaluan gitu loh. Tapi kalau kita ngebayangin seperti itu aturannya, bagaimana lingkungan toksiknya di lingkungan pekerjaan itu ya nggak sih, Ro, ya kan? Karena kan persoalan ketenaga kerjaan ini pelik ya. Banyak kan polemiknya terkait upah, ya kan? Jam kerja, hak karyawan yang ngetar ini ya. Bagaimana mau pekerja kita bisa sejahtera ya? Kita aja mumet dalam pekerjaan tuh kan. Apalagi sekarang lapangan pekerjaan yang minim ya, ancaman PHK dan sebagainya, pengangguran tambah banyak. Pengangguran pada sarjana-sarjana perguruan tinggi bingung mau nyari kerja apa. Nah, ini artinya semua pihak harus terlibat, khususnya pemerintah ya. Pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta, investor untuk membuka lapangan pekerjaan, atau bahkan pemerintah memberikan pelatihan untuk pelatihan inilah wirausaha ya, untuk anak generasi muda biar menjadi pengusaha muda gitu. Jangan sampai polemik-polemik ini berangsur ya. Karena misalkan penahanan ijazah itu kan konflik yang sudah bertahun-tahun terjadi lagi gitu kan, sangat miris ya. Benar. Berarti ya pemerintah harus lebih ini ya, lebih giat ya, dan lebih ini lagi terhadap hal yang sebenarnya iya kata Waro tadi udah lama gitu loh. Jadi kesannya selama ini pemerintah nggak ada kerja gitu loh. Ngapain? Iya. Jadi apa kerjanya loh? Kalau kita menterinya ngapain menterinya? ada banyak ya perusahaan-perusahaan yang melakukan hal serupa gitu. Kayak misal datang terlambat kena potong uang makan, misalnya itu juga cuti melahirkan juga dipotong, bisa jadi kan. Itu kan yang sangat memberikan hak-hak pekerja. Ya itu kan ya kembali ke kata Waro tadi bahwa ini bukan masalah yang baru loh. Udah lama bener berulang terus ya. Dan ini emang pemerintah perlu lebih keras lagi loh untuk memberantas hal-hal yang seperti ini ya di perusahaan, karena mungkin bukan hanya di Surabaya aja. Kita mungkin di Lampung juga mungkin ada, cuman karena pengawasan atau ke perusahaan-perusahaannya yang lemah sehingga hal-hal semacam seperti ini terus muncul ya, dan terjadi berulang-ulang gitu loh. Padahal sebenarnya hal seperti itu sangat merugikan ya bagi karyawan ya, dan secara tidak langsung juga merugikan bagi perusahaan sendiri ya, secara tidak langsungnya ya. Karena itu juga, karena sebenarnya karyawan juga harus menjadi sebuah bagian dari perusahaan itu juga ya, karena mereka juga sangat berperan besar ya dalam keberlangsungan produksi atau perusahaan itu juga gitu loh. Perusahaan juga tidak akan bisa berjalan ya tanpa karyawan ya, sehingga ya perhatian juga harus mereka berikan yang
imbang gitu loh dengan apa yang mereka berikan dan apa mereka juga perusahaan juga yang harus mereka dapat gitu dari perusahaan gitu loh. Iya, artinya kan persoalan polemik tenaga kerja dalam negeri ya harus menjadi persoalan yang harus disoroti ya dan harus mendapatkan solusi yang nyata gitu kan. Betul. Jangan sampai ini generasi muda kabur aja dulu gitu kan. Cari kerja di luar negeri gitu ya. Sementara mereka kinerja mereka di dalam negeri tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan banyak polemik-polemik yang menjadi sorotan hal yang banyak ya Mbak Nur ya. Oke, iya betul sekali dan mudah-mudahan polemik-polemik yang terjadi di Indonesia ya terutama di lingkungan sekitar kita tidak terus berulang ya. Ya karena ini juga menyangkut ini ya ke kesejahteraan juga masyarakat ya karena kita juga tahu bahwa karyawan atau buruh-buruh itu kebanyakan kan dari golongan menengah ke bawah ya dan mereka juga perlu mendapatkan penghasilan atau kesejahteraan buat menyejahterakan keluarganya ya dan salah satunya dari bekerja di perusahaan itu ya sehingga perusahaan juga harus bisa memberikan lah apa yang menjadi hak mereka atau memenuhi kewajiban terhadap karyawannya jangan sampai justru menyengsarakan karyawannya ya. Oke, Woro, Alulu 3 tema sudah kita bahas habis ya di segmen kali ini dan tema ke depan tentu akan bergulir yang tema-tema yang lebih menarik dan viral tentunya. Baik, sobat Lampu Pos Update, demikianlah tadi Lampu Pos Update kali ini. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.